Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Dili Satria, mahasiswa aktif dari Universitas Dharma Persada dengan NIM 2024-230023. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi lanjutan tentang IRD yang telah dibahas oleh dosen saya yang terhormat, dosen Pak Ian Sofyan. Dan dalam video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara membuat dan memahami tentang entity relationship diagram atau yang biasa kita dengar dengan istilah ERD. Nah, kali ini yang kita bahas adalah ERD untuk sistem penjualan online. Yuk, mulai kita coba cari tahu dulu. Pertama, ada yang tahu nggak sih apa itu ERD kira-kira? Nah, benar. ERD itu adalah entity relationship diagram. Adalah ibaratnya salah satu tools pemodelan data yang digunakan untuk menggambarkan struktur data dalam satu sistem. Nah, ERD sendiri membantu kita dalam melihat hubungan antara data, ya, atau entitas secara visual sebelum diimplementasikan di dalam basis data. Nah, apa aja sih yang ada di komponen ERD itu? Sebenarnya komponen ERD itu tuh banyak, tapi yang kita bahas di sini hanyalah beberapa. Ada contohnya entitas. Entitas ini ibaratnya objek nyata atau konseptual yang datanya perlu disimpan. Contohnya ya, di sini ada pelanggan, pesanan, terus produk, ya. Dan berikutnya adalah atribut. Atribut itu adalah ciri atau detail dari suatu entitas. Misalnya entitas pelanggan, ya. Di sini memiliki atribut ID pelanggan, nama, email, dan alamat. Nah, kalau primary key itu misalnya atribut unik yang bisa membedakan suatu baris dari data lainnya. Misalnya, di dalam pelanggan ini terdapat satu primary key. Kalau kita boleh tahu, kira-kira yang mana primary key? Primary key itu adalah sebagai penanda ya, unik untuk setiap pesanan. Kira-kira yang mana, guys? Ya, benar. ID pelanggan adalah berlaku sebagai primary key. Nah, terus untuk foreign key, atribut foreign key itu ibaratnya atribut yang menghubungkan entitas satu dengan entitas lainnya. Misalnya, ID pelanggan ya di tabel pesanan menghubung ke entitas pelanggan ya. Nah, relasi atau relationship menjelaskan hubungan antara entitas, misalnya pelanggan membuat pesanan atau produk masuk dalam kategori produk masuk dalam gitu. Nah, kardinalitas kardinalitas itu menunjukkan jumlah minimum dan maksimum hubungan antara entitas. Nah, sekarang kita cek apa pengertian dari kardinalitas ya. Ada tiga jenis kardinalitas utama. Yang pertama, one to one. One to one adalah satu titik satu satu titik dua satu, yang artinya satu data di entitas A hanya boleh berhubungan dengan satu data di entitas B. Nah, berikutnya adalah satu, nih contoh seperti ini, 1.2n dibacanya adalah one to many. Satu data di entitas A ya bisa berhubungan dengan banyak di entitas B. Contoh, misalnya saya selaku customer bisa memiliki banyak pesanan, maka hubungan ini adalah 1.2n. Nah, berikutnya ada satu lagi namanya M.2n atau many to many. Itu adalah banyak data di entitas A bisa berhubungan dengan banyak data di entitas B. Contoh misalnya ya, satu pesanan bisa memiliki banyak produk ya, dan bisa ada di banyak pesanan juga. Maksudnya, dan satu produk bisa ada di banyak pesanan. Misalnya, secara logikanya, analogikannya begini. Saya beli skincare ya. Skincare itu kita beli
Tapi banyak juga produk yang sama mereknya dari skincare tersebut. Atau misalnya kayak produk skincare tersebut, atau kan misalnya kita beli dari produk Wardah, tapi di situ banyak juga pesanan yang sama. Jadi itulah ibaratnya many to many. Nah, untuk contoh struktur data IR di sistem penjualan online sendiri, kan terdapat entitas dan atribut. Kalau di sini ada di pelanggan itu ada namanya ID pelanggan, nama, email, dan alamat. Untuk di pesanan sendiri ada ID pesanan, ID underscore pelanggan, terus ID tanggal pesanan dan juga tanggal total harga. Untuk di produk sendiri di sini ada ID produk, nama produk, harga serta stok. Dan untuk di kategori sendiri di sini ada ID kategori dan nama kategori. Dan di sini juga ada namanya tabel penghubung atau many to many. Makanya kenapa istilahnya adalah detail pesanan adalah di sini terdapat dua primary key dan foreign key. ID pesanan adalah primary key dan ID produk adalah foreign key. Jadi many to many. Dan di sini ada tambahan kuantitas dan subtotal. Dan penjelasan hubungan tentang relationship. Hubungan ini artinya satu pelanggan bisa membuat banyak pesan ya. Terus kenapa sih saya membuat tabel detail pesan? Karena hubungan antara pesanan dan produk bersifat many to many. Maka kita tidak bisa langsung menghubungkan keduanya. Jadi sebagai gantinya kita buat tabel penghubung yang disebut detail pesanan ya. Tabel ini juga menyimpan atribut tambahan seperti kuantitas dan subtotal. Berikutnya adalah letak kardinalitas 1 dan N di diagram. Biasanya angka 1 diletakkan di ujung garis penghubung yang terhubung antar entitas maksudnya. Untuk menunjukkan jumlah hubungan, misalnya dari garis pelanggan, maka angka 1. Dan di dekat pesanan, huruf N. Oke, jadi saya kira melalui video ini kita sudah mempelajari dasar-dasar pembuatan ERD, mengenal entitas, atribut, relasi, primary key, foreign key, dan kardinalitas. Semoga penjelasan ini bisa mempermudah kita, terutama diri saya sendiri dalam memahami konsep pemodelan data secara konseptual. Jangan lupa praktiknya langsung menggunakan tools seperti draw.io agar kita atau saya sendiri makin paham tentang apa itu struktur data. Oke guys, see you later. Bye.